Hai, selamat datang di Biblians. Kali ini kita bakal bahas soal theological term simplified atau istilah-istilah teologi disederhanakan. Yuk kita bahas. Well, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak punya background teologi atau pendidikan teologi atau sekolah teologi, sekolah Alkitab dan sejenisnya. Dan video ini bukan untuk teman-teman yang mungkin sudah sarjana teologi, magister, apalagi doktor teologi, atau sudah pendeta, hamba Tuhan dan sebagainya, apalagi dosen gitu dan sebagainya. Jadi kalau kalian salah satu dari yang gue sebut barusan, mungkin video ini nggak cocok untuk teman-teman dan boleh di skip karena kalian tentu udah ngerti. Tapi kalau teman-teman termasuk awam dalam teologi, video ini cocok untuk kalian. Nah, kita akan bahas istilah-istilah teologi disederhanakan. Yang pertama ada teologi itu sendiri. Apa itu teologi? Teologi itu terdiri dari dua kata, yaitu theos dan logos. Theos itu dari bahasa Yunani artinya Tuhan atau Allah. Dan logos dari bahasa Yunani juga yang berarti kata-kata atau bisa firman atau bisa juga ilmu. Jadi teologi kalau digabungkan Allah dan ilmu, maka teologi adalah ilmu yang mempelajari atau menyelidiki tentang Allah. Itulah makna teologi secara sederhana. Yang kedua ada kristologi. Kristologi sama-sama juga dari bahasa Yunani, yaitu Kristos, yaitu yang diurapi Kristus, dan logos yang tadi. Jadi simpelnya ilmu yang mempelajari tentang Kristus, tentang Yesus. Itulah kristologi. Yang berikutnya ada pneumatologi. Ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari kosakata pneuma yang berarti roh atau Roh Kudus, dan logos tadi. Jadi pneumatologi simpelnya teman-teman pasti tahu ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus atau ilmu yang mendalami tentang Roh Kudus. Yang keempat ada soteriologi. Ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu soterion dan logos. Soterion berarti keselamatan. Jadi soteriologi adalah ilmu yang mendalami tentang keselamatan, tentang karya keselamatan Allah, Yesus. Yang kelima ada hamartiologi. Ini juga masih dari bahasa Yunani, dari kata hamartia dan logos. Hamartia itu berarti dosa. Maka hamartiologi adalah studi tentang dosa. Bagaimana dosa bisa ada, bagaimana dosa berlaku bagi manusia, dan bagaimana penebusannya dan sebagainya. Yang keenam ada angelologi. Ini mungkin gak asing ya, angel, angelos, itu dari bahasa Yunani yang berarti malaikat, dan logos tadi yaitu studi tentang malaikat, simpelnya begitu. Yang ketujuh ada eskatologi. Ini berasal dari bahasa Yunani juga, dari kata eskaton dan logos. Eskaton berarti akhir atau saat akhir, masa akhir, dan logos yang tadi berarti eskatologi, studi tentang akhir, dalam hal ini akhir zaman, studi tentang akhir zaman, bagaimana Yesus datang kembali, bagaimana nanti kerajaan 1000 tahun, bagaimana nanti masa-masa penyiksaan dan sebagainya. Itu eskatologi. Oke, masuk yang ke-8, kita mulai tinggalkan yang ada logi-loginya. Yang ke-8 ada inkarnasi. Mungkin teman-teman pernah dengar ini di gereja saat khotbah, tapi mungkin artinya nggak terlalu mengerti. Jadi simpelnya inkarnasi itu berasal dari kata in, yaitu ke dalam, dan karo atau karnis. Nah, ini bukan dari bahasa Yunani tapi dari bahasa Latin. In itu masuk ke dalam, dan karo atau karnis tadi adalah daging. Jadi kalau secara praktis artinya masuk ke dalam daging. Arti kata ini, makna kata ini merujuk pada Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Dari kekekalannya sebelum alam semesta ada, lalu dia menjadi manusia. In, masuk ke dalam daging, karo atau karnis. Jadi Yesus masuk ke dalam manusia, flesh, dalam karo, ke dalam daging. Sederhananya menjadi manusia. Itulah arti inkarnasi. Yang ke-9 ada kenosis. Nah, ini ada di Filipi, disebutkan oleh Rasul Paulus. Kenosis itu berarti konsep Yesus yang mengosongkan diri. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan, tapi memilih dengan sukarela mengosongkan diri. Nah, itu kalimat mengosongkan diri, frasa mengosongkan diri adalah kenosis ini. Jadi kenosis adalah konsep Yesus yang mengosongkan diri menjadi rupa bentuk manusia, ke dalam rupa bentuk manusia. Berasal dari bahasa Yunani kenos yang berarti kosong, empty.
Yang ke-10 ada theophany. Ini dari bahasa Yunani lagi, berasal dari kata theos. Tadi teman-teman udah tahu di nomor 1 ada teologi. Theos dan phania. Theos artinya Allah, tadi udah kita bahas. Dan phania artinya perwujudan atau manifestasi nyata atau penampakan gitu. Jadi simpelnya theophany artinya perwujudan diri Allah dalam dunia ini. Perwujudan diri Allah dalam dunia ini yang dapat dilihat, disaksikan oleh manusia. Dan ini theophany di Perjanjian Lama beberapa kali terjadi, seperti saat Allah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa dalam semak belukar, kepada Abraham dalam rupa manusia, dan kepada Yakub dan yang lain. Di Perjanjian Lama beberapa kali terjadi theophany ini. Jadi theophany artinya penampakan atau perwujudan diri Allah, manifestasi diri Allah yang dapat dilihat manusia. Itu theophany. Yang ke-11 ada theosentris. Tadi sudah kita bahas lagi. Theos berasal dari kata theos, dan sentris itu berarti pusat. Jadi theosentris adalah berpusat pada Allah. Nah, ini konsep hidup yang dimau Allah sejak awal di Perjanjian Lama, dan saat dia memilih bangsa Israel, Allah maunya bangsa Israel itu berpusat pada Allah dan tidak kepada Allah-Allah lain. Yang ke-12 ada teokrasi. Ini berasal dari bahasa Yunani juga. Theos tadi dan krasi berasal dari kata kratos yang berarti pemerintahan. Ini seperti kata demokrasi. Nah, teokrasi ini maksudnya adalah pemerintahan yang diasaskan pada Allah langsung. Pemerintahan yang dipimpin oleh Allah langsung. Jadi ini konsep pemerintahan yang sebenarnya Allah mau bagi bangsa Israel, tapi mereka saat itu memaksa untuk memiliki raja karena mereka lihat bangsa lain memiliki raja. Makanya akhirnya Saul dipilih menjadi raja saat itu. Tapi yang Allah mau sebenarnya di atas semuanya adalah teokrasi, pemerintahan Allah langsung. Tadi dari kata theos dan kratos, Allah dan pemerintahan. Yang ke-13 ada kristosentris, mirip yang tadi nomor 11. Kristo dari kata Kristos bahasa Yunani yang berarti Kristus, sudah kita bahas tadi. Dan sentris, pusat, berpusat atau tengah. Jadi makna sederhananya adalah berpusat pada Kristus. Ini di Perjanjian Baru menjadi konsep utama yang diberitakan Paulus dalam surat-suratnya, yaitu Kristus itu adalah kepala, adalah pusat, dan kita adalah semua anggotanya, anggota tubuh, seperti dianalogikan seperti tubuh manusia. Jadi kita sebagai orang Kristen, di Ibrani juga dibahas bahwa kita harus berpusat pada Kristus, memandang Kristus. Itulah kristosentris. Yang ke-14 ada pra-eksistensi. Ini merujuk kepada keberadaan Yesus, eksistensi Yesus, keadaan Yesus sebelum dia jadi manusia. Jadi ini sangat penting dalam iman Kristen, yaitu Yesus sudah ada meskipun dia belum jadi manusia. Dia sudah ada bersama dengan Bapa dalam kekekalan sebelum semesta ada, sebelum Abraham ada, bahkan sebelum semesta ada, Yesus sudah ada. Itulah pra sebelum dan eksistensi, keadaan. Jadi sebelum ada di dunia ini, Yesus sudah ada. Itu pra-eksistensi. Yang ke-15 ada monoteisme. Ini adalah konsep yang sangat ditekankan mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berasal dari bahasa Yunani juga, mono, satu, dan theos, Allah. Jadi satu Allah. Hanya ada satu Allah bagi kita. Dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hanya ada satu Allah yang esa. Tidak ada Allah lain. Jadi monoteisme adalah percaya kepada satu Allah, hanya ada satu Allah, dan tidak mengakui eksistensi keberadaan dari Allah lain. Yang ke-16 polytheisme, lawan dari monoteisme. Poly artinya banyak dan theos artinya Tuhan atau Allah, berarti banyak Allah. Seperti kepercayaan-kepercayaan di luar sana di zaman Perjanjian Lama, mereka memiliki banyak dewa, banyak Tuhan. Itu polytheisme. Jadi ini adalah kontras dari monoteisme tadi. Jadi polytheisme ini mereka mengakui, menyembah, percaya kepada banyak Tuhan atau banyak dewa atau banyak Allah. Yang ke-17 ada transcendent. Ini bermakna bahwa Allah itu tidak terjangkau oleh manusia, oleh logika, oleh pola pikir manusia, oleh akal manusia. Allah itu jauh, transcendent, sangat jauh, sangat beyond, melampaui segala yang ada, melampaui manusia. Jadi Allah nggak bisa diselami secara total, apalagi terlebih di luar dari apa yang dia wahyukan di dalam firman-Nya dalam Alkitab. Yang ke-18 ada imanen. Ini bisa dibilang agak lawannya dari transcendent tadi, yaitu bahwa walaupun Allah jauh, melampaui, beyond, tapi dia juga intervene, dia juga intervensi
terhadap dunia ini, terhadap semesta ini, terhadap hidup manusia. Kita bisa berhubungan dengan Dia, kita bisa berrelasi dengan Allah, kita bisa bercakap-cakap dengan Allah, memohon kepada Allah. Intinya kita bisa dekat dengan Allah, walaupun Dia adalah Allah yang beyond, melampaui segalanya, tapi Dia ingin kita bisa berrelasi. Dia membuat dirinya bisa berrelasi dengan manusia. Bukan kita yang buat, tapi Allah yang membuat dirinya sedemikian bisa berrelasi dengan kita. Itulah imanen. Yang ke-19, kanon. Kanon ini biasanya ada di pembahasan tentang Alkitab. Kanon Alkitab kita itu 66 kitab itu, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah kanon Alkitab. Nah, kanon ini berasal dari kata kanon yang berarti pengukur. Jadi makna dari kanon adalah pengukur atau pengkategorian, penetapan kitab yang memang firman Allah dan yang bukan, seperti kitab-kitab palsu atau kitab-kitab yang tidak jelas, yang tidak diakui. Yang ke-20 ada Alfa dan Omega. Ini berasal dari bahasa Yunani. Alfa itu adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani, Alfa, dan yang dibaca A. Dan Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani yang dibaca O. Jadi maknanya adalah Alfa itu yang awal dan Omega itu yang akhir. Ini dalam perjanjian lama hanya disebutkan oleh Tuhan Allah tentang dirinya. Hanya Tuhan Allah yang bergelar atau bernama Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan di perjanjian baru, Yesus menegaskan dirinya sebagai Allah dengan menyatakan hal itu juga, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang ke-21 ada parousia. Parousia secara praktis maknanya adalah kehadiran atau kedatangan. Di perjanjian baru ini digunakan 24 kali dan sebanyak 17 kali merujuk kepada Yesus, yaitu kedatangannya yang kembali nanti di akhir zaman. Jadi parousia maknanya adalah kedatangan Yesus kembali di akhir zaman nanti. Itulah parousia. Yang ke-21, istilah anak Daud. Yesus sering menggunakan istilah ini tentang dirinya, anak Daud. Di perjanjian lama juga itu ada berapa kali. Anak Daud berarti bahwa Mesias itu berasal dari garis keturunan Daud. Kalau ditarik ke atas, maka Yesus itu termasuk keturunan Daud. Dan itu memang benar. Nubuatannya berkata begitu dan digenapi seperti itu. Yang ke-22 ada tribulasi. Ini adalah masa penyiksaan, 7 tahun penyiksaan, 7 tahun kegelapan di akhir zaman nanti, sebelum Yesus datang. Jadi orang percaya yang masih hidup akan disiksa, akan benar-benar disiksa oleh Antikristus. Yang ke-24 ada milenium. Ini adalah konsep dalam eskatologi. Tadi eskatologi sudah kita bahas. Milenium adalah konsep 1000 tahun, masa 1000 tahun di mana Yesus nanti akan memerintah bersama-sama dengan orang percaya, umatnya, domba-dombanya, memerintah di dunia 1000 tahun lamanya. Itulah konsep milenium. Yang ke-25 ada atonement. Ini adalah bermakna pendamaian atau penebusan atau rekonsiliasi. Maknanya adalah pendamaian manusia dengan Allah, di mana manusia yang sudah berdosa, sudah jauh dari Allah. Lalu ada pendamaian, rekonsiliasi, atonement yang direalisasikan melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Maka kita menjadi anak Allah kembali, punya relasi dengan Allah kembali yang tadi sudah jauh, sudah hilang. Oke, aku rasa itu aja istilah-istilah teologi yang bisa aku bagi di video ini. Masih banyak istilah lain, tapi karena videonya nanti kepanjangan, aku bakal bahas itu di part 2 dan part seterusnya. Oke, aku harap kalian suka, terberkati, dan tambah pengetahuan. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.